saya salut dengan Hakim Eman Sulaiman, kecuali untuk satu poin dari putusan itu. Apa? Poin 5. Poin 5 yang menyatakan bahwa saya gak hafal kalimatnya, kalau TV One ada menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh termohon yang dikenakan dengan penetapan tersangka atas diri termohon pada pemohon. Poin ini seharusnya tidak ada, tidak boleh diterima itu. Karena kalau ada ketidaksahan, ini pra-peradilan yang dipermasalahkan pertama dalam kasus ini, proses penetapan tersangka, ya kan? Kalau ada yang salah kan bisa diulang, diperbaiki ke depan. Yang kedua, alat bukti yang tidak cukup. Setahu saya, satu lagi kalau nggak salah yang dipermasalahkan dalam ini, tapi itu hak itu kewajiban negara, kewajiban polisi itu tidak boleh dihilangkan. Nah, tadi disebut-sebut oleh Pak Frederick ada perma. Ya. Perma itu tidak bisa menyampingkan poin 5 ini. Ini produk hukum loh, putusan pengadilan, tidak bisa dikesampingkan. Nah, kalau bicara normal biasa, ini sudah terkunci. Tapi ada satu cara untuk menerobos angka 5 ini. Bukan dengan pakai perma langsung sidik ulang. Ajukan peninjauan kembali dengan alasan hakim telah khilaf, terdapat kekhilafan atau kekeliruan hakim yang sangat nyata. Itu alasan PK yang digunakan. Merujuk kepada perma itu antara lain agar poin 5-nya itu dianulir. Setelah itu dianulir, silakan sidik kembali, cari fakta kebenaran. Nah, bukan pakai perma langsung sidik ulang, salah lagi itu nanti. Begitu diperadilankan, kena lagi nanti polisi. Jangan main-main di poin itu. Karena itu hukum loh. Sudah berkekuatan hukum tetap. Selama belum dibatalkan itu harus dipatuhi oleh siapapun. Nah, saya setuju itu poin 5. Kalau polisi ingin menindaklanjuti penyidikan kasus ini setelah bukti-bukti yang lengkap sekali. Dan orang yang mau dicecar lagi, orang yang sama lagi. Maka ajukan peninjauan kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah putusan pra-peradilan boleh diajukan upaya hukum PK atau kasasi atau banding? Banding sudah pasti tidak boleh. Tetapi untuk kasasi debatable. Debatable-nya apa? Karena kalimatnya, saya termasuk tim perumus dulu. Sengaja merumuskan kalimatnya di Undang-Undang Mahkamah Agung itu bahwa dibatasi untuk kasasi terhadap putusan 1, 2, 3 dan putusan pra-peradilan. Dibatasi itu apa? Apakah dilarang? Tidak. Dibatasi orang masuk ke sini kecuali orang-orang tertentu, itu makna dibatasi. Mumpung ada Pak Arianto tadi, Pak Arianto, saya sarankan kepada Bapak, kepada Pak Kapolri, perbaiki perkap-perkap yang ada. Jangan biarkan perkap-perkap itu menimbulkan kerancuan-kerancuan di dalam pelaksanaan. Kasihan adik-adik kita penyidik di lapangan. Ujungnya ya kalau bermasalah mereka yang kena. Padahal yang salah pimpinan, membuat produk hukum yang tidak jelas, yang kacau, yang bertentangan dengan hukum, yang membingungkan mereka. Pak, kita sayang, kita sedih mendengar lembaga kepolisian akhir-akhir ini begitu terpuruk. Pak, kasus Sambo, kasus Alfi Maulana, kasus-kasus lain, ya Allah. Kok saya lembaga yang paling saya cintai jadi begini. Teman-teman saya di kepolisian kok jadi begini. Perbaiki itu. Saya nggak tahu ini. Masyarakat Padang tidak sama dengan orang Batak. Begitu kasus Sambo kena orang Batak, seluruh Batak teriak. Terbongkar semua. Orang Padang lain cara. Ini Bang Karni punya cara sendiri. Orang Padang itu punya pantun-pantun nanti. Pepatah-pepatah. Yang sangat melukai kalau pepatah itu sudah dikeluarkan. Tapi ini belum dikeluarkan. Pak Kapolda buka dirilah untuk proses yang benar. Dalam kasus Afif Maulana. Saya punya anak, saya membayangkan
Saya tidak bicara Afif Maulana ya, anak-anak kita umur segitu kalau demo nakal-nakal gitu, tangkap, masukkan di dalam sel. Sebulan, suruh latih, didik secara militer kepada mereka. Keluarkan ke mereka setelah mentalnya bagus. Minta izin ke sekolah-sekolah. Di dalam sel itu dididik, benar-benar mentik, fisik, segala macam. Bukan diambil, ditendang-tendang. Apa? Kita mau ciptakan manusia penegak hukum sebagai apa? Sebagai monster. Kritik saya malam ini, apa yang saya sampaikan secara mungkin sangat tidak enak. Mungkin banyak yang teman-teman polisi musuhi saya besok, no problem. Karena saya menyampaikan kebenaran. Umur saya sudah nggak lama lagi selesai. Saya ingin pada saat saya sebelum dipanggil Tuhan, penegakan hukum di negara ini sudah baik. Nah, dalam hal ini yang saya perlu tanggap ini adalah nomor 5. Penafsirannya itulah Pak. Jadi kalau perlu Pak, mintalah ahli bahasa hukum, bahasa Indonesia lah Pak, untuk menafsirkan. Kalau kita menafsirkan, memang Pak, dua sarjana hukum Pak, bisa 1000 penafsiran Pak. Kita tidak mungkin ada titik temu. Saya sama istri aja sering ribut Pak, penafsiran beda Pak. Nah itu cukup gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Karni. Bang, sebentar Bang. Kalimat termohon di sini siapa? Polisi. Kalimat segala keputusan dan penetapan yang akan dilakukan lebih lanjut oleh termohon nyatakan tidak sah. Saya tidak mau debat lagi. Itu Bang Abang sudah sampaikan, saya sudah sampaikan. Terus biar publik yang menilai. Kalaupun ini mau ditafsirkan, ya ajukan saja pra-peradilan ulang, ajukan saja penetapan tersangka kembali nanti. Apakah PH akan menguji kalimat ini? Satu. Ini yang kedua, bukan yang akan, Pak, jangan Bapak itu lagi. Tadi bukan saya nggak yang motong akan, Bapak. Pak. Ya, itu mungkin salah. Nggak ada yang akan, itu nggak ada kata-kata yang akan. Yang dilakukan lebih lanjut. Iya. Dalam hal ini disebutkan kan Pak, Yang penetapan yang dilakukan- dikeluarkan. Yang dikeluarkan lebih lanjut. Ya, Lebih dikeluarkan lanjut ke lebih depan kan? lanjut, Pak. Iya. Ke depan ya, Tetapi dalam bukan sudah akan, cukup. Pak.